Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan melalui video ini dengan materi manajemen risiko keuangan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurismatul Khairah. Sebelum melanjutkan ke materi, yang pertama mengenai perlunya mengelola risiko keuangan, kita harus mengartikan dulu apa arti dari manajemen risiko keuangan tersebut. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Adapun strategi yang dapat diambil adalah dengan memindahkan risiko kepada pihak lain dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Oleh sebab itu, kita perlu mengelola risiko keuangan. Dalam menjalankan sebuah usaha, tak selamanya kita akan dihadapkan pada keuntungan demi keuntungan semata. Tujuan utama dari melakukan manajemen risiko keuangan adalah mengurangi potensi kerugian yang mungkin muncul akibat kejadian tak terduga. Mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba, sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas eksposur yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produksi dan pemasaran. Pemberi pinjaman atau kreditur, karyawan, dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen eksposur. Sekian. Saya Febrenda Sari, saya akan menjelaskan mengenai peran akuntansi. Dalam manajemen risiko keuangan, akuntansi berperan sebagai yang pertama, yaitu menilai atau identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko market yang berpotensi dapat disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan adanya pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Istilah pemicu nilai mengacu pada kondisi keuangan dan pos-pos kinerja operasi keuangan utama yang mempengaruhi nilai suatu perusahaan. Risiko pasar sendiri mencakup risiko kurs valuta asing dan suku bunga serta risiko harga komoditas dan ekuitas. Yang kedua, mengukur trade-off. Seorang akuntan akan mengukur keuntungan dari pencegahan risiko dan biaya yang dikeluarkan, juga biaya-biaya dan keuntungan terdahulu dengan cara mengamati pergerakan pasar. Yang ketiga, manajemen risiko di dunia dengan nilai tukar mengambang. Dalam dunia kurs mengambang, tugas manajemen risiko mencakup yang pertama, mengantisipasi pergerakan kurs, yang kedua, mengukur risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga, merancang strategi perlindungan yang memadai, yang keempat, membuat pengendalian manajemen risiko internal. Untuk yang selanjutnya, meramalkan perubahan nilai tukar atau kurs. Dalam mengembangkan program manajemen risiko nilai tukar, manajer keuangan harus memiliki informasi mengenai kemungkinan perubahan kurs. Dengan menyadari prospek kurs sebelumnya, manajemen keuangan diharapkan dapat menyusun ukuran-ukuran yang lebih efisien dan efektif. Jika peramalan kurs tidak mungkin atau terlalu mahal untuk dilakukan, maka manajer keuangan dan akuntan harus mengatur masalah-masalah perusahaan mereka sedemikian rupa untuk meminimalkan pengaruh buruk perubahan kurs. Yang terakhir, mendefinisikan dan menghitung risiko translasi dan menghitung risiko transaksi. Potensi risiko translasi yaitu potensi yang mengukur perubahan kurs falas terhadap nilai ekuivalen mata uang domestik atas aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Potensi risiko transaksi yaitu potensi yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian nilai tukar valuta asing yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Nilai aset dan kewajiban. Keuntungan atas kontrak forward secara efektif telah mengimbangi nilai mata uang. Diskon kontrak forward merupakan biaya atas lindung nilai resiko falas. Perlakuan akuntansi yang sama dapat terjadi jika eksportir melakukan perjanjian penjualan untuk mengirim barang dan menerima pembayaran dari importer.
Jenis kontrak wajib ini dikenal sebagai komitmen mata uang asing. Selain itu, dapat juga terjadi dalam bentuk perkiraan akan dilakukan penjualan ekspor. Bentuk ini merupakan arus kas masa depan yang tidak pasti. Dengan demikian, keuntungan atau kerugian atas kontrak forward untuk melakukan lindung nilai terhadap perkiraan penerimaan pada awalnya akan dicatat sebagai ekuitas dalam bagian laba komprehensif. Perkenalkan, nama saya Lailina Puji Lestari dari Akuntansi G 2016 dengan NIM 79. Di sini saya akan mempresentasikan materi lindung nilai dari mata kuliah Akuntansi Internasional. Lindung nilai sendiri merupakan suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko bisnis yang tak diduga. Di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut, lindung nilai ini juga dilakukan terhadap mata uang dan dilakukan oleh para investor guna melindungi investasinya di negara lain. Tujuan lain dari lindung nilai yaitu untuk mengurangi adanya risiko kerugian dalam kegiatan bisnis. Tidak semua lindung nilai ini terkait dengan dunia bisnis. Lindung nilai juga dapat mengatasi risiko bagi kepentingan nilai makro maupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lindung nilai juga bermanfaat untuk meminimalkan risiko gagal untuk membayar luar negeri sektor swasta dan juga membantu menjaga integritas keuangan Indonesia. Saya Maulida Grace Mentari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai spekulasi dana mata uang asing. Nah, pengertiannya adalah melakukan transaksi falas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari naik turunnya kurs suatu mata uang asing. Nah, ada 3 jenis dari spekulasi ini, yaitu yang pertama adalah spekulasi dalam spot market. Nah, yang kedua adalah spekulasi dalam forward market. Nah, yang ketiga adalah margin trading. Nah, dalam pengawasan spekulasi ini itu ada 3 alasan mengapa perlunya pengawasan. Yang pertama, untuk mengekang kemampuan penciptaan kredit. Yang kedua adalah mengurangi spekulasi mata uang asing. Nah, yang ketiga adalah memelihara kedaulatan ekonomi negara-negara industri. Nah, yang keempat, mengekang ruang gerak negara-negara kecil ke jalur keuangan yang lebih sempit dan terbatas. Nah, di dalam spekulasi mata uang asing ini terdapat suatu unit, yaitu Asian Current Unit. Nah, ini adalah unit operasional di dalam suatu lembaga keuangan yang diberikan izin oleh penguasa moneter setempat. Nah, kegiatannya itu apa sih yang ada di dalam Asian Current Unit ini? Yang pertama, menerima simpanan dari bukan penduduk lokal. Nah, yang kedua, menyimpan dana atau memberi pinjaman kepada Asian Current Unit lain atau bank-bank lain yang bukan penduduk. Yang ketiga adalah memberikan pinjaman kepada penduduk lokal dengan terlebih dahulu memperoleh izin. Nah, yang keempat adalah menerima simpanan dari penduduk dalam bentuk valuta asing sampai jumlah tertentu. Terima kasih. Saya Yurida Sasmita dengan NIM 68. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengungkapan dalam manajemen risiko keuangan. Pengungkapan ini dilakukan untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi terhadap kinerja yang dilaporkan dan kompleksitas risiko yang dihadapi perusahaan. Pengungkapan ini diwajibkan untuk dilakukan perusahaan sebagaimana yang telah diatur dalam FAS 133 dan IAS nomor 39. Pengungkapan ini selain tujuan yang telah saya sebutkan tadi juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, deskripsi pos-pos yang dilindungi nilai. Yang ketiga, identifikasi resiko pasar dari pos-pos yang dilindung nilai. Yang keempat, deskripsi mengenai instrumen lindung nilai. Yang kelima, jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. Yang keenam, justifikasi awal bahwa hubungan lindung nilai meminimalkan risiko pasar. Dan yang terakhir yaitu penilaian efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan.
Untuk selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus dalam manajemen risiko keuangan ini yaitu seperti kasus yang dialami oleh penjualan Worldwide Company. Dalam penjualan Worldwide Company, manajer penjualan sebelum melakukan penetapan harga terlebih dahulu bekerjasama dengan bendahara perusahaan. Bendahara perusahaan akan memperkirakan kendali manajemen risiko total. Bendahara perusahaan akan melakukan penjagaan dana yang dibutuhkan dengan menambah harga transfer internal kepada manajer penjualan. Harga transfer ini diperoleh dengan menaikkan nilai atau harga transfer dan disertai dengan kenaikan pinjaman comparable. Jadi harga transfer yang diperoleh sudah termasuk harga dan nilai untuk menghindari resiko kompensasi kredit yang terjadi dari transaksi penjualan tersebut, sehingga perusahaan bisa meminimalkan resiko kredit yang dihasilkan oleh klien nantinya, sehingga hal ini akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Sedangkan untuk pembagian keuntungan dilakukan oleh akuntan manajemen dengan membagi keuntungan antara manajer dan bendahara perusahaan. Demikian presentase dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.